Indonesia sangat meledak ya dok ya. Ya. Menurut dokter kenapa sih kok di Indonesia tuh skincare tuh meledak banget sekarang akhir-akhir ini dok? Karena basicnya kita melihat dari Korea Selatan. Korea Selatan mempunyai begitu banyak produk skincare yang dia berlomba-lomba untuk mengglowingkan kulit, ya bikin kulit plumpy, ya kemudian bikin kulitnya kayak baby face seperti itu. Jadi memang semuanya itu berarah pada Korea Selatan. Kita ini basicnya kayak aku pengen kayak bagus, cantiknya itu kayak orang-orang Korea, K-pop Korea, dan di Korea itu sudah, Korea dan Thailand produk skincare sudah sangat menjamur, dan mereka itu lebih kayak memfokuskan gimana caranya kayak putih instan, ya mengglowingkan secara instan, lebih ke situ. Nah lebih ke situ sih. Nah, menurut saya pandangan masyarakat ini sekarang lebih kayak ke, makanya mereka berlomba-lomba bagaimana mereka menciptakan suatu formulasi yang cepat memutihkan, formulasi yang cepat untuk mengglowingkan, formulasi yang dia cepat kayak bikin kayak nek bisa kerutan atau bopeng itu hilang, pakai krim aja gitu. Mereka sangat berlomba-lomba untuk itu gitu loh. Even kenapa? Karena kayak gitu pada saat pasien pun datang ke saya, dia selalu bilang, "Dok, saya pengen cepat putih. Dok, saya pengen cepat glowing. Dok, saya pengen kayak bisa nggak tirusnya itu cepetan ya dok ya, saya ada acara nih 2 hari." Nah lebih ke situ. Mereka udah ke situ, konsennya itu ke situ, kiblat mereka di situ. Tapi dok, kalau untuk itu sebenarnya memutihkan secara cepat segala macam itu aman gak sih untuk bahan-bahannya? Kembali lagi ke produk apa yang digunakan ya, karena kan secara kosmetik ada juga nih mas, putih instan misalnya pakai cushion yang ada niacinamide-nya, atau misalnya lotion putih instan yang dia memutihkan glutathione, tapi habis itu kena air kan luntur. Itu kan secara kosmetik ya, artinya secara estetik yang dipakai dia make up, nah lebih ke make up. Nah jadi dia dipakai sebentar tapi untuk show gitu kan bisa. Tapi kalau putih instan yang misalnya kita oleskan lotion langsung putih 3 hari, belum dapat sih saya, belum ada sampai detik ini. Even itu pun mohon maaf ya, suatu agent aktif atau whitening aktif yang memang whitening dosis tinggi. Apa yang terjadi kalau memang kita oleskan dengan dosis tinggi? Apa yang bukan putih tapi malah lebih ke radang. Bisnis skincare ini kan sekarang tidak hanya dilakukan hanya pada dokter, tapi Ya. orang-orang yang biasa pun punya duit dia Ya. skincare. Sebenarnya tuh yang benar tuh ya seperti apa sih dok? Apakah dia harus punya basic kesehatan atau gimana, atau asal punya duit maklon bisa mengeluarkan skincare gitu dok? Yang benar adalah pabriknya harus diawasi oleh BPOM. Kita tidak bisa misalnya UMKM gitu ya, dia pengen mengembangkan UMKM, dia sebenarnya punya basic knowledge, misalnya dia tidak dokter tapi dia lebih kayak ke dia adalah orang sains ya, dia tahu misalnya kandungan misalnya apa ya, kristal tranexamic acid efektif terhadap melas, tapi dia tahu itu, tapi dia tidak punya basic, tapi dia ada channel. Nah lebih kemana yang kita salahkan, bukan ini, tetapi bagaimana pengawasan BPOM-nya lagi. Lebih ke situ, apakah benar-benar sudah selektif, apakah benar-benar kandungannya itu sudah benar atau tidak. Nah lebih ke situ. Kalau BPOM Indonesia sendiri menurut dokter seperti apa dok? Harus lebih ditingkatkan. Karena apa? Karena ternyata yang kemarin mohon maaf ada beberapa kasus yang dia ada NA-nya keluar tidak sesuai, artinya gini, dia bilang adanya niacinamide aja, atau misalnya ternyata ada hidrokinonnya. Aku lebih ke situ. Tapi kalau misalnya mohon maaf ya kayak yang sifatnya overclaim, kayak misalnya niacinamide-nya harusnya 10%, ternyata cuma 5%, aku lebih oke lah sama-sama niacinamide, itu nggak terlalu. Tapi kalau mohon maaf yang sudah ada bahan kayak hidrokinon itu obat ya, obat itu hanya boleh diresepkan oleh dokter, tidak boleh obat itu dijual di e-commerce kayak misalnya mohon maaf keranjang kuning atau keranjang hijau gitu. Nah jadi lebih kayak harus selektif, mana yang memang izin BPOM-nya obat, mana yang memang izin BPOM-nya kosmetik. Nah seperti itu. Karena BPOM ini banyak ini. Nanti yang dia ranahnya yang obat keras nih kemana? Ada BPOM-nya khusus. Tiket kosmetik yang mana? Lebih ke situ sih. Dok, kalau untuk etikat biru itu apa sih dok? Etiket biru itu adalah obat ya, obat berbagai atau satu jenis atau berbagai obat yang dia diracik jadi satu, yang dia mempunyai atau berbahan dasar BPOM. Jadi dia ada, misalnya gini, ada paracetamol. Oh orangnya ini ada sakit kepala, iya, demam, iya, oh paracetamol. Oh tapi kok dia ini ada juga ini apa, mohon maaf ya, flu-nya juga. Oke, kasih pseudoephedrine. Tak ulek, tak racik, tak jadikan puyer. Jadi di situ ada 3 jenis obat.
anti radang misalnya, ada anti demam, antibiotik jadi satu, itu jadi etiket biru. Sama halnya salep atau krim dokter ya, krim dokter itu krim etiket biru yang tidak bisa dijual di e-commerce atau misalnya keranjang kuning dan keranjang. Tapi kok maksudnya di online sekarang banyak etiket biru. Kita lihat etiket birunya itu jelas apa enggak? Ada kayak misalnya klinik apa, namanya siapa, tanggalnya berapa, dioleskan berapa, ada. Jadi etiket biru itu ada SOP-nya sebenarnya secara kefarmasian ya. Tidak bisa misalnya etiket biru cuma dicempet, oh krim malam etiket biru, nggak bisa. Harus jelas ya nama yang mengeluarkan etiket biru itu siapa gitu. Oke. Dok, tanggapan tentang perseteruan dokter-dokter kecantikan nih yang lagi asik berseru nih dok di media sosial. Terus tanggapan dokter sebagai dokter estetika juga seperti apa? Rekan sejawatnya berseteru nih dok. Saya lebih coba deh kalian itu fokus mengembangkan diri kalian, fokus mengembangkan inovasi kalian, sehingga kalau bisa sesama sejawat otomatis misalnya dokter, anggaplah dokter kulit kelamin, dokter estetik dan dokter surgery, saya berharap mereka lebih kayak dengan kompetensi mereka masing-masing itu menjadi suatu perkumpulan yang nantinya kita kalau misalnya pasiennya pengen permanen dirujuknya ke surgery ya. Oh ada pasien nih cacar dulu nih, cacar ternyata banyak, kita rujuk ke kulit kelamin gitu. Jadi kita benar-benar berkesinambungan, saling berkesinambungan, bukan saling menjatuhkan. Dengan adanya seperti itu, dengan dokternya yang maksudnya berkesinambungan, mengedukasi bagus, masyarakat yang tahu, akhirnya tidak ada lagi, mohon maaf, yang dokter gadungan. Sekarang masyarakat, dokter ini pada ini, aku nggak tahu juga mau dokter mau apa ya, sama aja ternyata, mohon maaf, dokter dan tidak dokter, knowledge-nya atau adabnya sama ya, kita nggak bisa menyalahkan masyarakat. Masyarakat jadi bingung ya dok ya, Iya. mana yang benar? Iya, karena dia dibilang dokter tapi secara skill dia tidak bisa. Dia dibilang tidak dokter tapi secara skill dia bisa. Ya, jadi benar-benar ayo kita para dokter itu lebih kayak mengedukasi masyarakat, di mana kita mengedukasi dengan mempunyai adab menghormati. Karena ilmu saja tanpa adab itu tidak baik. Adab dulu baru berilmu. Ya, jadi menurut saya bagaimana kita sebagai seorang dokter bisa dengan keilmuannya dan beradab. Artinya kita sebagai seorang dokter misalnya mau mengetahui suatu produk itu komposisinya apa, minta izin dulu dengan brand itu. Boleh nggak kita misalnya uji laboratorium gitu. Atau misalnya nggak usah gitu ya kak ya, kita mau meriksa pasien, mohon maaf ya pak ya, izin, kita izin, saya mau periksa dadanya. Masa kamu sebagai dokter langsung buka bajunya? Adabmu di mana? Marah nggak kamu kalau langsung dibuka? Ini apa-apaan sih dokter? Adab. Sekali lagi kita sebagai seorang dokter mempunyai etika kedokteran di mana dia harus kayak tidak boleh menjatuhkan sejawat lain, ya tidak boleh menjatuhkan sejawat lain, dan kita harus menghormati, bahkan even itu pun janin. Kita harus benar-benar menghormati. Di dalam kedokteran itu SOP-nya udah jelas kok gitu. Etika kedokteran juga udah jelas ya. Jadi terakhir nih dok, ya. Mungkin bisa kasih tips memilih skincare yang benar, karena dengan banyaknya skincare, produk-produk skincare kita yang nggak tahu si A, si B, si C, masyarakat biar nggak bingung, biar yang benar yang benar. Mungkin ada tips dari dokter? Masyarakat sekarang kalian sudah bisa mengakses yang namanya Google. Kalian cari dulu, telaah dulu, baca dulu. Akne, tata laksana akne, ya itu pasti ada. Obat jerawat oleh Google itu di situ ada nanti jurnal muncul, artikel muncul. Obat jerawat adalah misalnya salicylic acid, misalnya gitu ya. Cari salicylic acid ini di brand mana adanya, gitu. Atau misalnya retinol, tak cari di situ retinolnya berapa persen. Baru kalian cari di brand. Nah gitu. Jadi kalian tahu dulu knowledge-nya, jangan tergiur sesuatu yang viral yang belum tentu kalian cocok gitu loh. Karena kita nggak bisa memaksakan. Misalnya satu brand kalian pasti cocok. Misalnya temanmu glowing pakai brand itu dan lu glowing, nggak bisa. Karena apa? Itu kembali lagi ke respon tubuh manusia beda-beda terhadap suatu zat kimia. Karena memang tetap kayak salep apa itu kan berupa zat kimia, ya. Jadi respon mungkin di satu orang itu dia tidak menimbulkan sensitivitas, tapi di orang lain mungkin lebih sensitif. Nah, gitu. Jadi budayakan untuk mencari tahu, pengetahuannya dulu. Saya selalu bilang, ayo jadi pasien yang pinter
Sekarang udah bukan kayak dulu lagi. Teknologi kalian bisa akses ya. Bahkan jurnal pun, jurnal kedokteran kalian bisa cari. Tulis ya, jurnal melasma. Melasma itu flek. Itu muncul nanti. Kenapa terjadi melasma, ya faktor penyebabnya apa, tata laksananya bagaimana. Nah, itu muncul. Oh, ternyata plek saya ini tebal, baru ke dokter untuk menanyakan, boleh nggak sih dok, kita misalnya, mohon maaf, kita ini tahu dok, mohon maaf ya dok ya, misalnya plek ini pakai hidrogenon, boleh nggak dokter jelaskan? Itu wajib. Kita sebagai seorang dokter sekarang juga harus pintar. Kita memberitahukan ke pasien gitu, kita harus memberitahukan apa yang mau kita masukkan, apa yang kita berikan, dan apa efek sampingnya. Selebihnya pasien yang memilih. Kita harus memberikan pilihan, choice ya. Tetap akan kita kembalikan kepada pasiennya lagi. Dok, melihat ada dokter kecantikan juga yang mereview produk kecantikan kosmetik lain itu harusnya seperti apa sih dok prosedurnya? Apakah emang boleh mereka? Kalau saya, sepengetahuan saya, saat kamu pengen meneliti atau mengetahui produk orang lain, itu kamu harus meminta izin. Minta izinnya ini maksudnya izin penelitian kah, atau izin perbandingan efektivitas. Kan kalau misalnya kita mau melakukan penelitian, misalnya efektivitas produk A, B, C, mana yang persentasenya lebih besar, itu boleh. Tetapi mohon maaf, kalau dia hanya uji-uji lab atau dia menguji sesuatu produk hanya untuk menjatuhkan, menurut kalian gimana? Boleh nggak? Itu. Jadi harus benar-benar kita tuh gini loh, jatuhnya nanti takutnya tuh oke, kita mengedukasi itu, kalau dokter itu ya lebih kayak ke piye yo. Saya ini agak bingung dengan kata-kata overclaim ya, juga ya yang banyak sekarang ditanyakan oleh pasien saya. Overclaim itu tidak hanya, overclaim itu kan tidak sesuai ya mas ya. Overclaim artinya tidak sesuai ya. Apa bedanya overclaim kosmetik dengan overclaim endorsement? Lu di endorse habis laser, tapi tahu pakai filter, overclaim nggak? Overclaim. Kalau berbicara overclaim, jadi lebih kayak ke please, masyarakat lebih harus tahu apa itu overclaim dan bagaimana menyikapinya. Kalian harus tetap terus membaca, kalian harus lebih berpengetahuan tinggi tentang bahaya produk A, bahaya penggunaan suatu treatment A, B, C. Kalian wajib menanyakan itu, komplikasinya apa. Berarti bisa dibilang dokter enggak kurang setuju ya kalau misal ada dokter-dokter yang harus meminta izin. Secara etika kedokteran saya berharap bahwa sejawat-sejawat ini mempunyai atau mengkantongi surat izin dari yang punya brand. Baru lakukan review. Dan review itu tujuannya harus jelas. Apa gitu loh. Apakah maksudnya untuk ternyata tidak sesuai. Terus apa nih efek samping? Kalian harus, jangan misalnya tidak sesuai aja tapi kalian tidak mencari solusi. Kalau misalnya mohon maaf ya, niacinamide sekian persen misalnya, padahal di produknya itu lebih tinggi misalnya, efek sampingnya apa, jelaskan. Kalian kalau sudah berani speak up kayak gitu, kalian juga harus berani menjelaskan bagaimana cara mencari solusinya gitu. Jangan kalian cuma speak up kayak gitu terus masyarakatnya jadinya bingung mas. Jadi mereka itu nanti apa yang harus saya lakukan, komplikasinya apa ya, atau bagaimana gitu. Tapi mereka juga mengatakan bahwa ini untuk edukasi untuk masyarakat, untuk tetap mas. Jadi maksud saya kalau misalnya hanya untuk edukasi, kita lebih ke seorang dokter tuh lebih kayak gini. Halo masyarakat tercinta, jadi adik-adik, kalau misalnya mohon maaf ya, bahaya niacinamide nih dek ya, atau misalnya bahaya hidrokinon ya, dijelaskan. Hidrokinon yang dibolehkan oleh di Indonesia adalah sekitar 2% sampai 4%, dan hidrokinon itu adalah suatu obat, dijelaskan efek sampingnya. Halo adik-adik, buat kalian yang misalnya pakai lotion whitening yang dia muncul langsung straight mark, itu berarti dia ada kandungan steroid. Bahaya steroid itu apa? Nah, lebih ke situ sih. cukup. Terima kasih banyak dokter. Foto dulu dok.